Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan perkuliahan yang kelima akan menerangkan tentang hubungan penduduk, masyarakat, dan kebudayaan. Hubungan penduduk, masyarakat, dan kebudayaan adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lain, yang mana penduduk adalah kelompok individu yang menempati suatu wilayah dengan waktu tertentu, yang mana penduduk juga dapat menjadi sebab terbentuknya suatu masyarakat. Demikian pula, hubungan masyarakat dan kebudayaan adalah hubungan dui tunggal, yang merupakan kebudayaan adalah hasil dari masyarakat. Kebudayaan bisa terlahir, tumbuh, dan berkembang dalam suatu masyarakat. Namun sebaliknya, jika tidak ada suatu masyarakat yang tidak didukung oleh kebudayaan, jadi hubungan antara masyarakat dan kebudayaan saling membantu ataupun mendukung. Pada hubungan penduduk, masyarakat, dan kebudayaan ada 4 submateri. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk dan migrasi. Yang kedua, pembagian kerja dalam masyarakat. Yang ketiga, perkembangan kependudukan. Yang keempat, pranata-pranata dan institusionalisme. Untuk sub yang pertama adalah pertumbuhan penduduk dan migrasi. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai jumlah individu menggunakan per waktu unit untuk pengukurannya. Jadi pertumbuhan penduduk ini bertambahnya jumlah ataupun nominal jumlah penduduk manusia yang ada di negara tertentu ataupun wilayah-wilayah. Kemudian migrasi. Apa sih yang dinamakan dengan migrasi? Migrasi adalah perpindahan penduduk dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Dalam artian dari negara satu pindah ke negara lainnya, dari wilayah satu berpindah ke wilayah yang lainnya. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian migrasi itu ada 2 macam. Yang pertama adalah migrasi internasional, yaitu migrasi antar negara. Kemudian ada yang namanya dengan migrasi internal, yaitu migrasi yang terjadi di dalam suatu negara tanpa adanya keluar dari negara tersebut. Semisal migrasi dari negara Indonesia ke Jepang. Kemudian yang internal itu migrasi dari wilayah Jawa migrasi ke wilayah Lampung. Untuk migrasi terdapat beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah persediaan sumber daya alam. Nah, ini adalah yang menjadi faktor. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan sosial budaya. Yang ketiga adalah potensi ekonomi, dan yang keempat adalah kemajuan teknologi. Nah, faktor-faktor ini sangat mempengaruhi. Semisal potensi ekonomi, jadi masyarakat itu kebanyakan bermigrasi karena untuk mencari hidup yang layak, yang mungkin menurutnya dengan kegiatan migrasi tersebut akan merubah kehidupannya, sehingga yang dari Jawa ataupun dari Lampung beranggapan bahwasanya di kota itu mungkin kehidupannya lebih layak, sehingga mereka dan keluarga itu migrasi ke kota untuk mencari potensi ekonomi. Kemudian kemajuan teknologi, yang mana semisal di daerahnya belum ada teknologi yang maju seperti listrik yang masuk, kemudian jaringan internet dan selain sebagainya, kemudian dia beranggapan bahwasanya mungkin pindah ke wilayah sana tentang teknologinya lebih maju, kemudian mereka semua melaksanakan sebuah migrasi. Kemudian submateri yang kedua adalah pembagian kerja dalam masyarakat. Pembagian kerja dalam masyarakat adalah suatu pemisah kerja dalam masyarakat, yang mana satu individu tidak mungkin menjalankan semua hal pekerjaan. Satu individu hanya dapat mengerjakan 1, 2, 3 sebuah pekerjaan, sehingga sebuah pekerjaan itu dibagi. Kemudian fungsi dari pembagian kerja dalam masyarakat adalah memudahkan dan menghindari bentrok kerja. Jika banyak pekerjaan kok dibagi ataupun dipisahkan, maka perjalanannya itu akan semakin mudah. Contoh,
antara pekerjaan laki-laki dan perempuan. Itu banyak yang dipisah. Semisal jika laki-laki itu bekerja di ladang untuk pembagian pekerjaan, yang wanita di rumah memasak ataupun lain sebagainya. Kemudian jika berjalan satu jalan, dalam artian bekerja dalam satu ladang, contohnya adalah lingkungan sawah. Untuk yang laki bekerja berat, yaitu membajak sawahnya ataupun mengolah lahan dan lain sebagainya, mengaliri air. Kemudian untuk yang perempuan itu mengukur batas kekuatannya, sehingga untuk perempuan pekerjaannya adalah menyemai ataupun menanam tumbuhan padi tersebut. Itu sub materi yang kedua. Untuk sub materi yang ketiga adalah perkembangan kebudayaan. Perkembangan kebudayaan suatu proses meningkatkan ataupun mempertahankan kebiasaan yang ada. Untuk perkembangan kebudayaan itu memiliki komponen kebudayaan. Satu, melestarikan dan menghargai kebudayaan lokal. Jadi untuk kita semua, satu, kita harus menghargai kebudayaan lokal. Jangan terlalu mencintai kebudayaan asing. Bangga terlebih dahulu untuk yang lokal, karena sesungguhnya kebudayaan lokal adalah kebudayaan yang ada di wilayah masing-masing, dan itu harus kita pertahankan, karena di suatu saat banyak kebudayaan-kebudayaan asing yang mengincar kebudayaan lokal kita. Terus yang kedua adalah melestarikan dan menghargai kebudayaan asli. Kebudayaan asli adalah kebudayaan yang ada di negara tertentu. Nah, kemudian multikulturalisme. Keempat, budaya parsipatori atau mendorong adanya partisipasi. Kemudian untuk pembahasan yang kali ini memiliki penyesuaian diri. Yang pertama adalah penyesuaian biologis, dan yang kedua adalah penyesuaian sosial. Kemudian submateri yang keempat atau yang terakhir yaitu pranata dan institusionalisme, yaitu norma atau aturan mengenai aktivitas masyarakat yang khusus. Norma itu adalah aturan-aturan yang mana pada norma-norma ini ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Nah, yang tertulis semisal di lingkup pondok pesantren adanya undang-undang tentang santri, itu adalah norma yang tertulis. Ataupun yang ada di negara kita, yaitu yang tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu contoh untuk norma-norma yang tertulis. Adapun norma yang tidak tertulis di lingkup negara kita adalah ataupun wilayah tertentu, daerah tertentu adalah hukum adat, yang mana hukum adat tidak tertulis. Kemudian hukum kebiasaan, hukum adat yang banyak tertulis, dan hukum kebiasaan. Kemudian institusionalisasi ada dua macam, yaitu institusionalisasi formal dan institusionalisasi non formal. Institusionalisasi formal itu berasal dari negara, dalam artian yang memberikan asupan ataupun materi dan lain sebagainya adalah negara yang diberikan untuk masyarakat. Namun institusionalisasi non formal yaitu adanya dari masyarakat, karena masyarakat itu memiliki kebutuhan tertentu dan masyarakat itu sangat membutuhkan adanya institusionalisasi non formal tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.